Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Zainuddin berkaitan dengan pembahasan pelajaran biologi untuk kelas 10 yang akan kita explore adalah bab 5 yaitu tentang monel. Dari karakteristik bakteri, reproduksi bakteri, klasifikasi bakteri, kultur bakteri, peranan bakteri dalam kehidupan manusia dan archebakteria. Baik, kita akan masuk pada pembahasannya. Oke, kita lihat dulu. Bakteri memiliki kemampuan berkembang biak dengan cepat. Tetapi mengapa bumi tidak dipenuhi oleh bakteri? Nah, ini mungkin pertanyaan ini akan bisa kita jelaskan dari penjelasan-penjelasan akan saya paparkan selanjutnya. Karakteristik bakteri. Struktur sel bakteri yang pertama. Pada umumnya bakteri tersusun atas dinding sel, membran plasma dan sitoplasma. Sel bakteri dilindungi oleh dinding sel. Dinding sel bakteri tidak tersusun atas selulosa, tetapi tersusun atas polisakarida yang berikatan dengan asam amino yang membentuk peptidoglikan, berbeda dengan struktur makhluk hidup lainnya. Nah, struktur peptidoglikan inilah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri melalui pewarnaan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini struktur selnya, ini sitoplasma, nukleoid, kemudian ada kapsul, dinding sel, membran sel, pili, ini ribosom, kemudian flagel. Nah, kalau pewarnaan ini akan membagi bakteri menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram negatif ketika ia diwarnai, dia tidak menyerap warna, sedangkan bakteri gram positif dia akan menyerap warna. Nah, beberapa jenis bakteri diselimuti oleh selaput lendir, lapisan lendir yang dinamakan kapsul di sebelah luar dinding selnya. Nah, ini ya. Nah, berdasarkan jumlah letaknya, tipe flagel ini dapat dibedakan menjadi yang pertama monotrik. Ini memiliki satu flagel dan melekat pada salah satu ujungnya. Yang kedua, lovotrik memiliki beberapa flagel pada salah satu ujungnya. Yang ketiga, amfitrik memiliki satu atau beberapa flagel pada kedua ujungnya. Dan yang keempat, ini peritrik, ini memiliki flagel di seluruh permukaan tubuhnya. Ya, ini yang peritrik, ini yang amfitrik, ini yang lovotrik, ini yang monotrik. Lanjut, ukuran dan bentuk sel bakteri. Ya, rata-rata bakteri yang mempunyai panjang sekitar 1 mikrometer sampai 10 mikrometer dan lebar antara 0,5 mikrometer sampai 1 mikrometer. Terdapat 4 macam bentuk bakteri, yaitu bulat atau kokus, batang atau bacillus, atau melilit seperti spiral namanya spirillum. Nah, ini ya bentuk-bentuk bakteri, ini spiral, ini vibrio, ini spiroseta. Nah, sedangkan ini yang bacillus, ya batang. Kalau satu monobacillus, dua diplobacillus. Kalau panjang terus ya, ini streptobacillus, dan kalau dia banyak dan bentuknya antara batang dan ya kokus, ini namanya kokobacillus. Kemudian ini yang bentuknya ya kokus bulat, satu namanya monokokus, dua diplokokus. Kalau 8 berjajar seperti kubus ini namanya sarkina, sedangkan panjang terurai ya ini namanya streptococcus, seperti untaian anggur namanya staphylococcus. Nah, ini reproduksi bakteri. Yang pertama dengan pembelahan biner, dia langsung membelah, dimana bakteri satu sel bakteri ini langsung membelah menjadi 2 sel. Kita bisa lihat dari tayangan berikut ini bagaimana bakteri melakukan proses pembelahan. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. Ya, Anda bisa lihat bahwa dalam satu hari bisa satu sel menjadi jutaan sel-sel bakteri. Lanjut ke yang kedua, cara bakteri bereproduksi dengan konjugasi, di mana ada 2 sel bakteri yang saling berkaitan dengan filiseknya yang memendek dan mematikan sel sehingga saling berdampingan. Kemudian DNA ini dari faktor sek dipotong oleh enzim untuk dikirimkan ke bakteri penerima dari sini. Kemudian protein dari sel pemberi mentransfer potongan untai DNA atau faktor sek pada bakteri penerima melalui filisek di sini. Kemudian bakteri pemberi faktor DNA yang telah terpotong bereplikasi kembali menjadi untai ganda. Nah, bakteri penerima enzim membantu mengakhiri transfer DNA yang kemudian bereplikasi dan akhirnya setiap sel
sekarang memiliki untai DNA yang sejenis ini. Ya, ini yang ya bagaimana proses reproduksi bakteri dengan cara konjugasi. Selanjutnya klasifikasi bakteri. Pada perkembangan klasifikasi modern, domain bakteri itu terbagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu Proteobacteria, bakteri gram positif, Spiroseta, Chlamydia, Cyanobacteria. Nah, yang kita bahas sekarang adalah Proteobacteria. Kelompok bakteri ini terbagi menjadi 3 subkelompok utama, yaitu bakteri ungu. Bakteri ini bersifat fotoautotrof dengan klorofil bakteri yang dibentuk di dalam kantung membran plasma. Sebagian besar bakteri ungu bersifat anaerob obligat dan berflagel. Jadi kadang-kadang dia ya berflagel. Habitatnya pada sedimen atau endapan kolam, danau dan lapisan lumpur. Contohnya Chromatium. Nah, ini contoh bakterinya Chromatium spesies. Yang kedua Proteobacteria chemoautotrof. Bakteri yang bersifat autotrof, hidupnya ada yang bebas dan ada yang bersimbiosis. Contoh spesiesnya adalah Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis pada akar kacang-kacang atau Leguminosae, membentuk bintil akar. Nah, ini bakteri-bakteri yang ada pada bintil akar dari tanaman Leguminosae atau kacang-kacangan. Yang ketiga Proteobacteria chemoheterotrof. Ini bakteri ini bersifat chemoheterotrof karena mendapatkan bahan makanan dari inangnya. Umumnya berbentuk batang dan anaerobik fakultatif, jadi tidak selamanya dia membutuhkan oksigen. Contohnya Escherichia coli dan Salmonella typhosa. Ini Salmonella typhosa, ini Escherichia coli. Nah, selanjutnya bakteri gram positif. Umumnya mempunyai dinding sel yang bersifat gram positif, menyerap cahaya, menyerap warna. Sebagian besar bakteri gram bersifat chemoheterotrof dan hanya sedikit yang bersifat fotosintetik. Contohnya Mycoplasma pneumoniae dan Streptomyces. Ini Mycoplasma pneumoniae, ini Streptomyces. Yang ketiga atau yang C ini Spiroseta. Bakteri ini berbentuk filamen helix yang tipis, bergerak seperti pembuka tutup botol. Nah, ini bersifat chemoheterotrof, hidupnya bebas, umumnya bersifat patogen. Contohnya Treponema pallidum dan Borrelia burgdorferi. Ini Treponema pallidum, ini Borrelia burgdorferi. Chlamydia. Bakteri ini merupakan parasit obligat pada sel hewan. Ya, dinding selnya tidak memiliki peptidoglikan sehingga dimasukkan dalam kelompok bakteri gram negatif. Contohnya Chlamydia trachomatis, penyebab penyakit trachom. Ya. Cyanobacteria. Yang selanjutnya, bakteri ini bersifat autotrof dengan pola fotosintesis yang mirip dengan tumbuhan. Nah, bakteri ini sudah memiliki klorofil. Nah, Cyanobacteria juga memiliki pigmen yang lain, yaitu vicocyanin dan vicoerythrin. Cyanobacteria berkembang biak dengan pembelahan biner, fragmentasi, pertunasan, dan pembentukan spora. Contoh dari Cyanobacteria adalah Nostoc, ini Nostoc, dan Spirulina serta Gleocapsa, ini Spirulina. Kultur bakteri. Bakteri ya bisa kita perbanyak. Ya, kultur bakteri ini metode membiakkan bakteri pada suatu tempat atau medium kultur dengan pembiakan yang terkendali. Kultur bakteri digunakan untuk menentukan jenis suatu bakteri dan dapat disimpan untuk kegunaan tertentu, seperti penelitian. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan medium yang menjadi tempat bakteri untuk tumbuh. Medium kemudian digunakan untuk menumbuhkan bakteri yang didapatkan melalui isolasi. Nah, isolasi sendiri adalah metode yang digunakan untuk memindahkan mikroba tertentu dari suatu lingkungan sehingga diperoleh kultur murni. Nah, inokulasi adalah memindahkan bakteri dari medium lama ke medium baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Nah, ini medium agar, tempat ya mengkultur bakteri. Ini laminar airflow di mana kita akan membiarkannya di sini dengan di tempat yang seperti ini. Kemudian ini jarum Auger untuk memindahkan, ya menggoreskan biakan bakteri. Nah, ini ada beberapa metode yang digunakan untuk mengisolasi biakan murni ataupun inokulasi mikroba. Di antaranya yang pertama, metode gores, strict plate method. Metode ini dilakukan dengan menggoreskan inokulum di permukaan medium agar nutrin dalam cawan Petri dengan menggunakan jarum Auger. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, jarum Auger dipanaskan dulu, kemudian pengambilan inokulum. Setelah itu jarum Auger digoreskan pada cawan Petri. Nah, nanti koloni akan tumbuh pada cawan Petri. Yang kedua, metode tuang atau pour plate method. Metode ini dilakukan melalui pengenceran terlebih dahulu. Nah, pengenceran dilakukan untuk mengurangi jumlah bakteri sehingga pada suatu saat hanya ditemukan satu sel bakteri pada medium. Nah, inokulum yang telah diencerkan kemudian diteteskan pada cawan Petri lalu ditambahkan medium cair ke dalamnya agar bakteri dapat tumbuh. Nah, ini
Yang A, inokulum diteteskan pada cawan Petri. Yang B, kemudian medium dituangkan. Yang C, cawan Petri diputar agar inokulum menyebar. Yang D, ini koloni bakteri tumbuh pada cawan Petri. Nah, ini peranan arke dan bakteri dalam kehidupan manusia. Ini bakteri yang menguntungkan, ya, Escherichia coli hidup di usus besar, membantu pembusukan sisa-sisa zat makanan dan pembuatan vitamin K serta vitamin B12. Sel Vibrio speciosa ini menguraikan selulosa. Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin. Rhizobium leguminosarum dan Rhizobium japonicum ini mengikat N2 bebas dari udara sehingga dapat menyuburkan tanah. Nah, bakteri ini hidup bersimbiosis dengan akar tanaman leguminosa. Nitrosomonas winegrescalcia, kemudian Nitrococcus yoruboi dan Nitrobacter species. Ini bakteri nitrifikasi yang berperan dalam penyediaan senyawa nitrat dalam tanah. Flavobacterium, Pseudomonas dan Xanthomonas, ini bakteri pembusuk sampah organik. Pseudomonas, ya, spesies Bigiota spesies, Nitrosomonas spesies, Nitrobacter spesies dan Methylococcus capsulatus, ini bakteri pengurai limbah. Lactobacillus bulgaricus, ini untuk pembuatan dan pengolahan bahan makanan. Bacillus, ya, thuringiensis dan Thiobacillus feroxidan, ini merupakan produk bioteknologi dan rekayasa genetik. Yang merugikan, Salmonella typhosa penyebab tifus, Vibrio coma penyebab penyakit kolera, Shigella dysentery penyebab disenteri, Mycobacterium tuberculosis ini penyakit TBC, Clostridium tetani ini tetanus, Mycobacterium leprae ini penyebab penyakit lepra, Pastorella pestis penyebab penyakit pes, Diplococcus pneumoniae ini penyebab penyakit pneumonia, ya, Treponema pallidum penyebab sifilis, Neisseria gonorrhoeae penyebab penyakit gonorrhea. Nah, untuk mengatasi gangguan bakteri, kita dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, membebaskan makanan dari bakteri dengan cara pemanasan, pengeringan, penggaraman, pemanisan, dan pengasaman, serta pengalengan, dan penyimpanan dalam lemari es. Dan pasteurisasi, dan banyak lagi. Menghadapi bakteri patogen, itu dapat dilakukan dua cara. Yang pertama, cara preventif, kita mencegah dengan pemberian vaksin atau vaksinasi dan serum. Secara kuratif atau pengobatan dengan cara membunuh atau mencegah perkembangbiakan bakteri yang masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan infeksi dengan dapat menggunakan antibiotik. Yang selanjutnya, Archaebacteria. Sebagian besar arke hidup pada lingkungan yang ekstrim dan menyerupai habitat purba. Arke dapat hidup pada habitat seperti sumber air panas, kawah gambut, rawa-rawa, sedimen laut, dan danau garam. Arke dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu metanogen, halofil ekstrim, dan termofil ekstrim. Metanogen ini ciri-cirinya menggunakan H2 untuk mereduksi CO2 menjadi metana atau CH4. Sifatnya anaerob obligat, habitatnya di lumpur dan rawa-rawa. Berfungsi sebagai pengurai atau dekomposer. Ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan biogas dari kotoran ternak. Contohnya Metanosarcina dan Metanococcus janaski serta Metanovirus candleri. Nah, ini Metanosarcina. Yang selanjutnya adalah halofil ekstrim. Bakteri ini hidup berkoloni membentuk buih berwarna ungu yang mengapung di permukaan perairan dan hidup pada air laut berkadar garam atau bersalinitas tinggi. Contohnya bakteri Rhodopsin. Nah, ini, ya. Yang ketiga, termofil ekstrim. Bakteri ini hidup pada perairan bersuhu tinggi atau bahkan pada suhu optimum untuk pertumbuhan yang berkisar antara 60 sampai 80. Contohnya Sulfolobus yang hidup menempati mata air sulfur di Yellowstone National Park atau di Amerika Serikat. Ini Sulfolobus. Kesimpulannya, Monera itu berukuran mikroskopis, tidak memiliki membran inti, tidak memiliki organel membran, memiliki berbagai bentuk, diantaranya kokus, basil, spiral. Peranannya ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Perkembangbiakan secara seksual dengan pembelahan biner, seksual dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi. Kemudian cara mengkulturnya dapat dilakukan dengan 2 metode. Pertama, pour plate dan strict plate. Ya. Kemudian diklasifikasikan dalam 5 kelompok. Ada Proteobacteria, bakteri gram positif, Spiroseta, Chlamydia, dan Cyanobacteria. Oke, demikian yang saya paparkan berkaitan dengan Monera. Mudah-mudahan menambah wawasan dan menambah khasanah pengetahuan Anda berkaitan dengan pelajaran biologi. Sampai ketemu kembali di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar bisa berkembang agar kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.